Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraisya dari SMP Asia Peciungan kelas 9B akan menyampaikan sebuah cerita hikayat, yaitu cerita hikayat Hang Tuah. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak dari Hang Mahmud. Mereka tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintang yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Deng Merdu, "Ayo kita pergi ke Bintang, negeri yang sungguh besar. Apalagi kita ini adalah orang miskin, lebih mudah kita mencari pekerjaan di sana." Lalu pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit, cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wewangian. Siang harinya, Mahmud menceritakan mimpinya pada sang istri dan anaknya. Usai mendengar cerita suaminya, Deng Merdu langsung memandikan dan memelukkan anaknya. Kemudian ia memberikan anaknya kain, baju, serta ikat kepala serba putih. Lalu Deng Merdu memberi Hang Tuah makan nasi kuning dan telur ayam. Sang ibu juga memanggil pemuka agama untuk mendoakan keselamatan Hang Tuah. Setelah selesai dipeluknya Hang Tuah, Hang Mahmud berkata kepada istrinya, "Anak ini kita akan menjaga baik-baik, jangan diberi main jauh-jauh." Esok harinya seperti biasa, Hang Tuah membela kayu untuk kebutuhan sehari-hari. Datanglah seorang pemberontakan yang datang ke tengah pasar. Banyak orang terluka bahkan mati karena ulah pemberontakan. Pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri menuju kampung. Gemparlah negeri Bintang tersebut dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang melarikan diri berkata kepada Hang Tuah, "Hai Hang Tuah, hendaklah jika kau tidak masuk ke kampung." Maka kata Hang Tuah sambil membela kayu, "Negeri ini milik prajurit yang akan membunuh." Ia pun mati olehnya. Saat ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontakan itu menuju Hang Tuah sambil mengenuskan kerisnya. Ibunya berteriak di atas toko, "Hai anakku, cepat lari ke atas toko." Hang Tuah tidak mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung berdiri dan memegang kapak menunggu amarah pemberontakan itu. Pemberontakan yang datang ke hadapan Hang Tuah lalu menikam bertubi-tubi. Maka Hang Tuah pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah mengayunkan kapaknya di kepala pemberontakan. Terbelah kepala pemberontakan itu hingga mati. Maka seseorang yang menyaksikan peristiwa itu berteriak, "Dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini." Terdengarlah berita hebat itu ke telinga kawannya, Hang Jebat, Hang Kestari, Hang Lekur, dan Hang Lekoi. Mereka langsung lari mendapatkan Hang Tuah. Hang Jebat dan Hang Kestari bertanya kepadanya, "Apakah benar engkau membunuh pemberontakan dengan kapak?" Hang Tuah pun tersenyum dan menjawab, "Pemberontakan itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu." Kemudian karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya sang Hang Tuah. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Temenggung pun berdiskusi dengan pegawai lain yang iri hati pada Hang Tuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.